Kalam itu sifat yang ada pada zat Allah, bukan huruf, bukan suara yang menunjukkan kepada seluruh pengetahuan. Dalilnya mana? Qala ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Di dalam masalah kalam ini ada 3 kelompok. Yang pertama Syiah dan Mu'tazilah. Yang kedua Mujassimah atau sekarang Salafi Wahabi. Syiah dengan Mu'tazilah ini dan Mujassimah, mereka punya kesepakatan. Yang namanya kalam, menurut mereka berdua, yang namanya kalam itu harus berupa huruf dan suara. Pasti ada awalan dan akhiran. Saya ulangin. Di dalam masalah kalamullah, tadinya ada 2 kelompok. Nih, kelompok pertama Syiah sama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa? Ya orang liberal zaman dulu lah. Tapi liberalnya agak ekstrim. Kenapa? Orang yang berbuat dosa besar, kata orang Mu'tazilah, masuk neraka. Abadi, kekal selamanya. Kita lihat nih. Mereka Salafi Wahabi sama Syiah, Mu'tazilah sepakat bahwa kalam ini harus berupa huruf dan suara. Ada awalan, ada akhiran. Ini kesepakatannya di sini. Nah, perbedaannya di mana? Kalau Syiah sama Mu'tazilah ketika melihat ada huruf dan suara ini hadis atau baru. Sementara Allah itu qadim, azali. Allah itu qadim, azali. Sesuatu yang hadis tidak bisa dinisbatkan kepada yang qadim. Maka Allah tidak punya sifatul kalam. Kata dia. Alasannya apa? Karena kalam pasti harus ada huruf dan suara. Nggak mungkin ada huruf dan suara bagi Allah. Karena itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini dia nih. Ekstrim kiri. Ekstrim kanan. Mujassimah, Salafi Wahabi. Allah itu punya huruf, Allah punya suara. Nah, itu ya. Tapi huruf sama suaranya nggak seperti huruf sama suara kita. Itu kata dia. Maka dia sudah menetapkan sesuatu yang hadis bagi yang qadim. Nah, nih saya mau tanya, dijawab. Allah itu hadis apa qadim? Qadim. Qadim itu apa? Ada tanpa awal dan tanpa akhir. Qadim itu ada tanpa awal. Bakin itu tanpa akhir. Nah sekarang bisa nggak sesuatu yang tidak punya awal kemasukan sesuatu yang ada awalan dan akhiran? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena akan merubah hakikat yang qadim menjadi hadis. Ngawurnya di situ. Ini ekstrim dua-duanya. Paham nggak? Paham nggak? Nah, nggak paham. Paham ya? Paham. Saya ulangin. Memang belajar akidah kayak begini. Syiah sama Mu'tazilah
itu mereka sepakat dengan Mujassimah, Salafi, Wahabi mengatakan bahwa kalam itu pasti punya huruf dan suara. Syiah Mu'tazilah mengatakan Allah qadim, kalam itu baru hadis karena harus huruf dan suara. Maka Allah tidak punya sifatul kalam. Al-Quran itu apa? Allah menciptakan suara sehingga bisa didengar sama Nabi Musa. Mereka kafir enggak? Ya enggak. Karena tetap mengakui Al-Quran itu kalamu Allah. Tapi tidak mengakui sifatul kalam yang ada pada zat Allah. Gitu. Kalau ini kebablasan. Oh, kalam itu kita sepakat harus huruf dan suara, ada awal ada akhiran. Ya Allah punya kalam, tapi kalamnya tidak seperti kalam kita. Loh, berarti kamu mengisbat menetapkan sesuatu yang baru kepada yang azali. Masa sesuatu yang tadinya nggak ada awalan, nggak ada akhiran, kemasukan sesuatu yang ada awalan akhiran. Akhirnya jadi apa? Kopi sama susu sama nggak? Kopi sama susu sama nggak? Kalau misalkan kopi dicampur susu, masih jadi kopi nggak? Sifat ketuhanannya sudah hilang itu. Eng gitu kan. Datanglah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah bilang, definisimu salah. Kamu salah. Di sini kamu salah. Salahnya di mana? Karena kamu mewajibkan kalam itu harus pakai huruf dan suara. Itu kesalahanmu. Sementara yang namanya kalam tidak harus pakai huruf, tidak harus pakai suara. Ada kalam yang lain yang tidak berupa huruf dan suara, namanya kalamun nafsi. Apa itu kalamun nafsi? Kalam yang tidak berupa huruf dan suara. Dalilnya banyak. Idza dzakarahu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seorang hamba, kata Allah dalam hadis qudsi, mengingatku, menyebutku di dalam hatinya, aku menyebutnya di dalam diri. Itu ada suaranya enggak? Ketika Anda ngomong dalam hati itu ada suaranya enggak? Halo? Sehat? Ngopi apa? Ngopi. Anak nanya nih. Jawab. Kalau kita ngomong di dalam hati ada suaranya enggak? Ada hurufnya enggak? Enggak ada. Paham enggak? Paham. Ternyata ada bagi makhluk kalam tanpa huruf dan suara. Kalau makhluk punya kalam tanpa huruf dan suara serta bisa didengar, apalagi nggak perlu kebablasan sampai menafikan sifatul kalam. Nggak perlu kebablasan sampai mengatakan qiyamul hawadits Allah. Allah tuh berubah. Itu makanya kita di tengah. Itu maknanya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jelas kita ada di tengah. Ini ekstrim kanan, ekstrim kiri.